Ruang terdistorsi pada saat ia mengepalkan telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya langsung menghilang dari ruang itu. Di udara, ia berkelip seperti titik cahaya. Setiap kali berkelip, ia berpindah sejauh 5 kilometer. Dunia yang hilang sangatlah luas. Ia terus berkelip, melaju dengan kecepatan tinggi, mengikuti koordinat yang diberikan oleh lukeran. Bahkan bagi dirinya, tetap dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk akhirnya menemukan titik koordinat tersebut. Ia sudah tiba di dekat area garis cakrawala itu. Jika orang biasa melihat ke arah sana, mereka hanya akan merasa bahwa jarum di kejauhan itu tersembunyi di balik kabut, terpisah oleh laut, terpisah oleh gurun, terpisah oleh reruntuhan kota. Pokoknya sangat jauh. Namun, dalam penglihatan Zhang Yi, itu jelas bukan sekadar masalah jarak yang jauh. Itu adalah jarak yang sengaja dipanjangkan secara artificial. Ia melangkah maju satu langkah lagi. Riakan ruang muncul, membentuk lingkaran refraksi yang sangat halus. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh lapisan refraksi itu. Rasanya seperti menyentuh kaca yang dipanaskan. Ujung jarinya terpental ringan. Seolah-olah ada penghalang ruang tak kasat mata yang berdiri tepat di depannya. Menarik. Di mata Zhang Yi, cahaya panas meledak. Apakah itu inti dari peradaban yang hilang? Tempat itu? Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di sana? Ia terbang maju sedikit lagi. Namun, meski ia terus bergerak maju dan melakukan penjelajahan ruang berkali-kali, jarak dengan garis cakrawala raksasa yang jauh itu sama sekali tidak berkurang. Seolah-olah terpisah oleh ratusan kilometer. Tetapi garis cakrawala itu justru terhubung langsung dengan langit. Itu adalah sebuah menara tinggi. Menara penembus langit yang jauh. Apakah di sanalah inti dari seluruh dunia dalam Mars ini? Zhang Yi menyipitkan mata. Ia menggunakan metode yang diajarkan Ling untuk mencari jejak lipatan ruang. Ia bisa merasakan kejanggalan di area itu, namun dengan kekuatannya saat ini, ia tetap sulit untuk mendekat. Seperti berjalan maju di atas ban berjalan, sementara ban berjalan itu bergerak ke belakang. Dua kekuatan saling berlawanan, dan pada akhirnya, kau hanya maju sejauh kuku jari. Zhang Yi sedikit mengernyit. Ia tidak percaya begitu saja. Kali ini, ia langsung mengaktifkan penjelajahan ruang tingkat tinggi. Seluruh wujudnya benar-benar mengabur, berubah menjadi garis potong ruang yang sangat tipis. Tubuhnya seolah melompat begitu saja dari titik A ke titik B. Namun kali ini, ketika ia melompat keluar, pemandangan di depan matanya ternyata masih sama. Masih tanah logam yang telah tererosi angin dan penuh retakan. Masih kota mekanis yang hancur, diapit oleh bukit pasir di kejauhan. Dan masih menara penembus langit yang selalu berada di depan, selalu tak terjangkau. Di matanya akhirnya muncul sedikit keterkejutan. Di sini ada penghalang ruang raksasa. Suara lukeran kembali muncul dari dalam bayangannya. Namun kali ini, nadanya bukan hanya bersemangat, melainkan juga bercampur dengan rasa tak percaya. Zhang Yi melayang di udara. Tanpa sadar, ia mengangkat tangan untuk menopang dagunya. Kalau ruangnya dilipat dan dibentuk menjadi dinding yang tak bisa didekati, ini akan sangat sulit ditangani. Ia tidak percaya begitu saja dan mencoba lagi. Kali ini, ia tidak sekadar terbang ke depan, melainkan membentangkan Shen Luo Wanxiang di tempat. Lalu, mengupas struktur ruang ini lapis demi lapis. Ia menggunakan gerbang dimensi untuk bertabrakan dengan penghalang ruang, mencoba membuka jalur melalui pemusnahan ruang. Wus! Benturan kekuatan ruang adalah metode paling primitif dan paling brutal, tetapi memang benar-benar menghasilkan efek. Seiring dengan hancurnya gerbang dimensi, sebuah jalan benar-benar terbuka secara paksa, membuat beberapa kilometer jalur muncul di depannya. Namun, ruang di sini terasa seperti logika yang telah ditulis mati sebelumnya oleh seorang insinyur yang sangat teliti. Ia mengupas lapisan pertama, yang ada di bawahnya masih tanah tandus ini. Mengupas lapisan kedua, masih sama. Lapisan ketiga juga sama. Saat mencapai lapisan keempat, ruang bahkan melakukan pantulan balik, mendorong Shen Luo Wanxiangnya sedikit keluar. Dan sejak saat itu, ia tidak bisa maju lagi. Dan metode pembobolan secara kasar ini telah menghancurkan ratusan dari 3.000 gerbang dimensi milik Shen Luo Wanxiang.
Zhang Yi tidak berani melanjutkan kebrutalan ini. Berdasarkan jarak yang terlihat oleh mata, bahkan jika ia menghancurkan semua gerbang dimensi, ia tetap tidak akan bisa mendekati menara penembus langit itu. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk melepaskan kemampuan pertahanan terkuatnya. Siapa yang tahu bahaya apalagi yang menunggu di depan? Pandangan matanya akhirnya menjadi suram. Ling. Ia memanggil dengan suara rendah. Sosok Ling muncul di sisinya tanpa suara. Di hadapan ruang tingkat tinggi seperti ini, auranya justru menjadi semakin samar. Bahkan kilau pada zirah perangnya yang berwarna perak pun meredup, seolah ia tidak ingin mengganggu pemilik sejati dunia ini. Lagi pula, saat ini ia hanya memiliki kekuatan tempur setingkat Ksatria Putih, bukan wujud aslinya di masa puncak. Ini adalah wilayah inti mereka, katanya dengan tenang. Bukan tingkatan yang bisa kamu masuki secara langsung. Zhang Yi menoleh menatapnya, mengangkat alis. Bukankah tadi kamu bilang, biarkan aku mencari jalannya sendiri? Kamu sudah menemukannya, tetapi menemukan tidak berarti bisa masuk ke dalamnya. Tatapan Ling sangat serius, seolah sedang mengajar pelajaran. Dari cara mereka menguasai ruang, tingkat peradaban ini sangatlah tinggi. Pada masa puncaknya, mungkin hanya satu tingkat di bawah peradaban suku Yihen. Ia tiba-tiba mengernyit. Namun mengapa, dalam perang pengepungan terhadap kaum Druk sebelumnya, kita tidak pernah melihat keberadaan mereka? Jika bukan karena bertemu kaum Druk, bagaimana mungkin mereka bisa punah? Zhang Yi menyilangkan tangan di dada dan menghembuskan napas perlahan. Kelompok ini jauh lebih berhati-hati dibandingkan peradaban di bintang bumi. Aku justru sangat mengagumi mereka. Jika mereka tidak musnah karena campur tangan eksternal, maka kemungkinan besar penyebabnya berasal dari dalam. Ling menatap menara yang tak pernah bisa dijangkau itu. Di matanya terlintas secercah kenangan yang sangat samar. Mereka tahu apa yang benar-benar bisa dihancurkan, jadi mereka menyembunyikan hal-hal yang benar-benar berharga. Zhang Yi tidak menanggapi kalimat itu dan kembali mencoba ruang. Kali ini, ia bersikap lebih kasar. Ia langsung menarik keluar pedang iblis Shenlian dan mengayunkan bilahnya ke depan. Cahaya pedang hitam merobek udara, seolah hendak memotong paksa bagian ruang yang dipanjangkan di depan itu. Namun ketika cahaya pedang jatuh, ruang itu tertekan seperti air, membentuk bekas cekungan yang dalam. Sesaat kemudian, tak terhitung pola cahaya geometris kecil menyala di sekeliling, memantulkan kembali bagian yang ditekan olehnya. Seperti menusukkan pisau ke karet dengan daya lenting yang sangat kuat, karet itu akan menutup kembali lubangnya dengan sendirinya. Ini jadi agak menyebalkan. Zhang Yi bergumam pelan. Untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa tidak sabar dalam suaranya. Bukan terhadap orang lain, melainkan terhadap ruang itu sendiri. Menggunakan sistem ruang untuk membongkar ruang, lalu sadar bahwa kita sedang bertarung dengan peradaban tingkat tinggi yang menambal semesta. Memang menyebalkan. Lukeran meringkuk sedikit di dalam bayangannya. Ia ingin tertawa tapi tidak berani, hanya bisa menahan napas. Namun ia tetap tak tahan untuk berkata, "Kak Zhang Yi, bagaimana kalau..." "Jangan dibongkar paksa. Kita ganti jalan. Misalnya lewat pintu masuk resminya." Ia menunjuk ke arah kota-kota terbengkalai di kejauhan. Dunia sebesar ini pasti punya pusat transportasi, menara izin, atau ruang inti sistem. Sekarang kamu itu berdiri di luar sambil memukul cangkang server pakai palu. Jelas tidak akan pecah. Kalau kamu bisa menemukan titik login lokalnya, mungkin kamu bisa masuk ke lapisan itu. Kedengarannya sangat masuk akal. Zhang Yi mengangguk, tetapi di wajahnya justru terlukis senyum tak berdaya. Tapi ada satu masalah. Bagaimana caranya kita masuk lewat pintu utama? Zhang Yi membuka pelindung wajahnya, lalu mengulurkan tangan dan menggosok kuat-kuat pelipisnya. Yang kita jelajahi ini adalah satu dunia utuh. Bukan peradaban primitif yang bisa kita pahami garis besarnya hanya dengan pemindaian teknologi. Ini adalah peradaban tingkat tinggi. Banyak teknologi mereka yang bahkan tidak bisa kita mengerti. Zhang Yi merasa kepalanya mulai terasa sakit. Saat ini ia merasa seolah berdiri di depan sebuah gunung emas, tetapi sekelilingnya adalah gurun pasir yang luas tanpa batas. Ia tidak memiliki alat apapun,
hanya bisa menatap gunung emas itu tanpa mampu menggali. Rasanya benar-benar seperti 100 kuku menggaruk hati. Lukeran menghiburnya. Kakak, biarkan pasukan teknik kita menjelajahinya perlahan di sini. Menghabiskan waktu puluhan tahun, pasti akan ada terobosan. Terima kasih, kamu memang pintar menghibur orang. Ujung mata Zhang Yi sampai berkedut. Namun ia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Lukeran memang benar. Menggali peradaban tingkat tinggi, mana mungkin semudah itu? Mungkin hanya untuk bertemu satu titik kunci saja. Mereka harus melakukan terobosan teknologi dalam waktu yang sangat lama. Zhang Yi kembali meminta bantuan Ling. Ling Chan, sebagai mahakarya peradaban tertinggi di alam semesta, kamu pasti punya cara, kan? Ling malah balik bertanya, kamu bisa mengoperasikan ponsel dengan mahir, tapi apa kamu bisa membuatnya? Ling melanjutkan, penghalang ruang pasti punya cara untuk dibuka. Jika tidak bisa ditembus secara paksa dengan kekuatan ruang yang lebih besar, maka harus menemukan kuncinya. Hanya saja, tidak ada yang tahu di mana kunci itu berada. Untuk sesaat, Zhang Yi dan yang lainnya pun terjebak dalam kebuntuan. Zhang Yi masih memikirkan bagaimana cara menghadapi menara menjulang itu, ketika tiba-tiba di telinganya melayang sebuah melodi yang lembut. Nada itu sangat klasik, sangat lembut, tetapi tidak sepenuhnya seperti piano murni. Dalam warna suaranya terselip sedikit gema logam, seolah ada seseorang yang mengetuk senar kaca dengan buku-buku jari dari tembaga. Wajah Zhang Yi dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut, karena melodi itu terasa sangat familiar. Entah apakah semua ras memiliki kesamaan dalam musikalitas, tetapi lagu ini jelas bergaya manusia. Bagaimana mungkin musik orang bumi muncul di sini? Suara itu terdengar pada waktu yang pas, seolah seorang sahabat lama sedang menunggu kedatangan mereka. Zhang Yi segera memerintahkan sistem cerdas untuk melacak sumber suara, lalu dengan hati-hati mengaktifkan lompatan ruang menuju arah tersebut. Suara itu berasal dari area reruntuhan gedung-gedung tinggi yang roboh. Itu adalah kerangka kota yang telah diratakan oleh waktu. Dinding-dindingnya seperti telah dikuliti, hanya menyisakan rangka baja dan tulang dalamnya. Di bawah cahaya putih konstan dunia, bagian dalam ini semuanya tampak pucat dan berjarak. Suara itu datang dari balok melintang tertinggi, membawa sedikit gema, melompati reruntuhan, lalu menyebar ke arah permukaan laut. Saat Zhang Yi tiba di tempat itu, bahkan tanpa bantuan perangkat cerdas, hanya dengan telinganya saja ia sudah bisa mendengar suara tersebut. Zhou Ke'er memiringkan telinganya selama beberapa detik. Matanya langsung berbinar dan sudut bibirnya terangkat. Ini serenade karya Schubert. Saat mengatakan itu, ia bahkan tak tahan untuk ikut bersenandung pelan beberapa nada, lalu menatap Zhang Yi dengan ekspresi seolah memamerkan kemampuannya membaca not. Tak disangka di tempat seseram ini masih ada yang paham romantisme. Zhang Yi tersenyum tipis, di ujung alisnya tergantung sedikit rasa terkejut. Serenade Mars rasanya memang cukup unik. Tapi aku bisa memastikan satu hal, tim perintis manusia kita tidak sepenuhnya pulang dengan tangan kosong. Di benaknya muncul sosok Elon Freeman. Tim perintis mereka ternyata benar-benar telah mencapai bagian terdalam dunia bagian dalam Mars. Zhang Yi naik ke atas reruntuhan itu dan melihat sebuah makhluk humanoid duduk di atas balok baja raksasa. Duduk sebenarnya agak kurang tepat, lebih mirip melingkar di sana. Ia mengenakan topi besar yang berlebihan dan sama sekali tidak sesuai zaman. Tepi topinya begitu lebar hingga hampir menutupi setengah wajahnya. Di puncak topi masih tergantung hiasan kain yang sudah roboh. Bergoyang pelan tertiup angin dunia bagian dalam Mars. Tubuhnya bukanlah mesin berprofil ramping seperti ras Chang Yuan, melainkan memiliki nuansa estetika industri era lama. Paku keling, sendi yang terekspos, pelindung dada bergaris kasar. Seolah-olah sebuah piano tua dan mesin teknik dipaksa disatukan menjadi satu tubuh humanoid. Yang paling aneh adalah wajahnya. Lebih tepatnya, posisi yang seharusnya menjadi wajah. Bahannya adalah sebuah layar persegi hitam yang sedikit aus.
Saat ini, di dalam layar itu sedang menyala sebuah wajah manusia. Wajah seorang pria manusia parubaya. Sudut-sudut wajahnya masih tegas, hanya saja kedua pelipisnya telah banyak memutih. Rongga matanya agak dalam, dan kerutan di sudut mulutnya menunjukkan bahwa orang ini dulunya sangat suka tersenyum. Hanya saja kini senyumnya membawa sedikit nuansa gugup. Zhang Yi melirik sekilas dan langsung mengenalinya. Elon Freeman. Ia memanggilnya pelan. Wajah di layar itu seperti terhenti satu bingkai. Lalu dengan bunyi ting kembali ke tampilan waktu nyata. Pandangannya bertemu dengan Zhang Yi dan ia benar-benar menampakkan ekspresi terkejut yang tulus. Oh, Tuhan, lihat apa yang kutemukan. Sialan, ini tidak mungkin hanya halusinasiku, kan? Orang di layar elektronik itu tertawa. Bahkan suaranya pun membawa sedikit desisan khas pita rekaman lama. Akhirnya aku melihat orang bumi. Dan masih dengan aksen modern. Ia bangkit berdiri dengan cepat, tetapi gerakannya tidak mengalir seperti manusia, melainkan berupa lipatan mekanis. Keempat anggota tubuhnya terlebih dahulu terlipat, lalu memantul terbuka. Saat sendi-sendi terkunci, terdengar beberapa bunyi pelan. Kak, kak, dan topinya pun ikut berguncang 2 kali. Tangan-tangannya masih mempertahankan gerakan bermain tadi. Itu bukan piano. Ia membongkar setiap ruas jarinya menjadi lubang seruling logam yang dapat memanjang, lalu menggunakan buku-buku jari itu sebagai deretan tuts. 10 jari disatukan dan diputar, maka sebuah akor pun bisa ditiupkan. Kalian datang tepat waktu. Aku sudah menunggu di sini selama bertahun-tahun. Freeman versi mekanik tersenyum dengan mata menyipit. Di sudut mata pada layar, bahkan muncul beberapa kerutan palsu, seolah takut orang lain tidak menyadari betapa bahagianya ia saat ini. Zhang Yi mendarat tidak jauh darinya. Balok baja di bawah kakinya sedikit tenggelam. Ia menatap sekeliling, lalu mengangkat alisnya. Gaya berpakaianmu cukup trendy. Ia menunjuk topi yang terlalu besar itu. Ini masalah seleramu sendiri. Atau memang di lini produksi peradaban ini hanya tersisa model ini? Freeman tertawa terbahak-bahak. Dalam tawanya terdengar gema logam hasil sintesis elektronik. Gaya Morse, sobat. Ia menepuk topinya dengan bangga. Di sini memang banyak angin dan pasir, tapi keanggunan tidak boleh hilang. Lagi pula, sekarang aku sudah tidak berkeringat, jadi pakai topi juga tidak perlu memikirkan pembuangan panas. Setelah mengatakan itu, ia sendiri tertawa cukup lama. Seolah merasa lelucon dinginnya sangat sukses. Yang Xin-Xin dan yang lainnya, melihat Freeman, tak kuasa menahan diri untuk keluar dari bayangan. Zouker berdiri di sisi Zhang Yi, mengernyitkan hidungnya sambil menatap Freeman. Jadi kamu adalah pemimpin tim perintis yang pergi ke Mars 20 tahun lalu. Ia mengamati tubuh mekanik Elon Freeman dengan penuh keterkejutan. Hasilnya kamu tidak mati, malah mengganti tubuhmu dengan mesin. Mati? Freeman memiringkan kepalanya. Mata di dalam layar berkedip sekali. Bahkan ia menambahkan efek tidak terbayangkan pada dirinya sendiri. Aku ini orang yang berpandangan jauh ke depan. Tubuh fisik manusia tidak mampu beradaptasi dengan tempat ini, jadi aku menggantinya dengan sesuatu yang lebih cocok. Proyek ini menghabiskan puluhan tahun hidupku. Saat membicarakan hal itu, ia tampak sangat bangga. Ia menunjuk kepalanya sendiri dan berkata, mulai dari antarmuka otak mesin sampai modifikasi tubuh, selangkah demi selangkah mengubah tubuh berdaging menjadi tubuh mekanis. Sekarang aku, secara teori, telah memperoleh keabadian. Zhang Yi tetap diam. Seperti apa perkembangan peradaban berbasis silikon di tahap akhir? Ia sudah lama menyaksikannya. Keabadian memang mustahil, tetapi hidup lebih lama itu mungkin. Hanya saja, hidup tanpa tubuh sendiri tak mampu menikmati kesenangan sebagai manusia. Apa artinya semua itu? Saat sampai pada bagian ini, Freeman tiba-tiba memperlambat kecepatan bicaranya, seolah sedang mengatakan sesuatu yang sangat khidmat. Untuk melihat itu, kau harus tinggal. Sorot mata Zhang Yi meredup. Apa yang kau lihat? Negara ideal. Freeman mekanis mengulurkan satu tangan, menunjuk ke arah menara hitam menjulang yang menembus langit di kejauhan. Di ruas jarinya menyala seberkas cahaya merah,
seakan menggunakan kursor untuk menandai fokus bagi Zhang Yi. Itu tempatnya. Kau datang ke sini juga ingin mencapai tempat itu, bukan? Tempat itu adalah inti peradaban perampas pasir, pusat penggerak seluruh dunia bagian dalam Mars ini. Itulah jawaban bagi semua manusia yang ingin hidup sedikit lebih lama, ingin hidup sedikit lebih mudah, dan ingin selamanya tak lagi terbelenggu oleh politik dan sumber daya bumi. Hanya keberadaan peradaban yang lebih tinggi yang bisa menyelesaikan masalah bumi saat ini. Ia berbicara dengan penuh penghayatan. Tatapannya hampir memancarkan cahaya, meski hanyalah cahaya yang tersusun dari piksel. Zhang Yi mendengarkan tanpa ekspresi, hanya mengangguk pelan. Perubahan yang terjadi di bumi saat ini, tampaknya Elon Freeman sama sekali tidak mengetahuinya. Zhang Yi juga tidak berniat membongkar kenyataan itu. Bagaimanapun, bagi seseorang, runtuhnya mimpi adalah hal yang terlalu kejam. Jadi, kau mengubah dirimu jadi bongkahan besi, jongkok 20 tahun, hanya demi menyusup ke dalam menara itu. Aku melakukannya untuk terlebih dulu memahami bagaimana cara masuk ke sana. Freeman mengangkat tangan, membuat gerakan merentangkan telapak dengan pasrah. Makhluk mekanis di sini sangat tertutup. Sialan, mereka sudah berkali-kali ingin membunuhku. Karena itu aku harus menjadi bagian dari mereka terlebih dahulu. Barulah aku bisa mendengar sedikit informasi internal yang benar-benar berguna. Untuk itu, aku mengubah diriku menjadi jenis makhluk mekanis yang sama dengan mereka, menggantikan satu inti mekanis milik perampas pasir. Ia tersenyum, wajahnya penuh rasa puas, juga menyimpan kerinduan yang tak bisa dipahami Zhang Yi. Identitas manusia di sini hanyalah turis. Identitas mekanis barulah penduduk. Turis hanya bisa berfoto di taman. Penduduk baru bisa masuk ke arsip. Saat berkata demikian, ia kembali tertawa kecil, seolah membanggakan penilaiannya sendiri. Zhang Yi menatapnya beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Dalam hal ini, pikiranku sama denganmu. Kalau bukan orang sendiri, atas dasar apa mereka membuka pintu lebar-lebar untukmu? Wajah layar Freeman menampilkan ekspresi. Ternyata pahlawan sependapat, ia mengangguk kuat-kuat. Persis itu alasannya. Dulu aku mengatakan, ingin datang ke Mars untuk membuka basis kehidupan kedua. Tong dan kelompok rubah tua itu menganggapku sedang membangun utopia. Hanya aku yang tahu, batas atas bumi sudah tercapai. Sumber daya, agama, kekuasaan, ras, konflik-konflik ini semakin nyata. Jika manusia bumi terus seperti ini, cepat atau lambat akan menuju kehancuran diri. Pada akhirnya semuanya harus dikocok ulang dalam urutan yang lebih tinggi. Karena itu, aku ingin naik meja lebih dulu. Aku tidak ingin menunggu diundang. Aku ingin masuk sendiri. Zhou Ke memandangnya, mengerutkan kening tipis. Lalu bagaimana dengan orang lain? Saat itu yang datang ke Mars bersamamu masih ada lebih dari 200 relawan. Mereka masih hidupkah? Yang ia maksud adalah para relawan yang datang bersama Freeman saat itu. Di layar Freeman, tampak jeda singkat seperti lag, seolah ada seseorang tiba-tiba menurunkan jumlah bingkai gambar. Ia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum. Mereka tidak bisa beradaptasi. Ada yang dibawa pergi badai pasir, ada yang menggali ke bawah lalu jatuh ke jurang. Ada pula yang melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Sejak awal Mars memang bukan disiapkan untuk mereka. Ia mengatakannya dengan ringan, tetapi pada senyum di kalimat terakhir, terselip rasa dingin keras seperti logam. Saat itu, Yang Xin terbang naik dari reruntuhan di bawah. Ia sejak tadi mencatat spektrum energi, dan baru sekarang membereskan peralatannya dengan ekspresi serius. Di mana kunci yang kau maksud? Ia menatap Freeman. Tadi kau mengatakan, untuk memasuki wilayah inti itu, harus terlebih dahulu mendapatkan kunci awal. Wilayah lain di dunia ini bisa kami capai, tetapi khusus menara itu, kami bahkan tidak bisa memastikan koordinatnya, apalagi mendekat. Freeman mengedipkan mata layarnya, seolah sedang mengagumi profesionalisme mereka. Tingkat analisismu jauh lebih kuat dibanding kelompok yang kubawa dulu. Karena itu aku sangat senang bekerja sama dengan kalian. Mata Freeman bersinar terang. Ia menatap Zhang Yi dan yang lainnya, seolah melihat harapan. Aku sudah tahu, selama aku bisa bertahan cukup lama,
Cepat atau lambat, akan ada gelombang baru manusia bumi yang datang. Hanya saja aku tak menyangka, baru 2 atau 30 tahun. Sudah ada yang tiba. Aku bisa membantu kalian menemukan kunci itu. Namun, kalian harus menyetujui satu syarat dariku. Elon Freeman memberitahu Zhang Yi bahwa ia hidup di sini sebagai perampas pasir selama hampir 30 tahun dan telah meneliti tempat ini hingga sangat mendalam. Hanya saja, ia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperoleh kunci masuk ke wilayah inti. Dan syarat yang ia ajukan kepada Zhang Yi membuat Zhang Yi sangat terkejut karena ia mengatakan bahwa setelah memasuki wilayah inti, Zhang Yi harus membantunya mencari seseorang. Seorang perempuan. Layar di kepalanya berganti menampilkan sebuah gambar. Potret yang dilukis menggunakan AI. Seorang perempuan yang penampilannya hampir tak berbeda dengan manusia. Hanya ada perbedaan halus di beberapa detail. Seperti wajah yang terlampau sempurna hingga terasa tidak nyata, serta rambut perak putih sehalus sutra. Siapa dia? Kau rela meninggalkan segalanya dan datang ke Mars. Apakah semua itu hanya untuk menemukan dirinya? Zhang Yi menatap makhluk mekanis Freeman dengan penuh kebingungan. Terlalu banyak pertanyaan memenuhi benaknya. Sebagian besar alasannya memang karena dia. Freeman mengembalikan tampilan ke wajah aslinya. Suaranya syarat emosi. Dialah sumber kekuatan yang membuatku rela melakukan apapun demi menginjakkan kaki di Mars. Zhang Yi, Yang Xin, dan yang lainnya memandangnya, mata mereka penuh tanda tanya. Elon Freeman, orang terkaya di bumi, lebih dari 20 tahun lalu. Pada era itu, manusia masih jauh dari menguasai teknologi untuk bertahan hidup di Mars. Lalu bagaimana mungkin ia memiliki hubungan dengan seorang perempuan di Mars? Zhang Yi dan yang lainnya memandang legenda dari beberapa puluh tahun lalu itu. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Baiklah, silakan mulai ceritamu. Zhang Yi mengulurkan tangannya ke arah pria itu, memberi isyarat agar ia menceritakan asal-usul hubungannya dengan wanita Mars tersebut. Freeman menekan pinggiran topi lebarnya yang berlebihan. Wajah di layar awalnya dipenuhi bintik-bintik salju, lalu kembali berubah menjadi gambar yang jernih. Itu terjadi pada tahun 2012. Aku mengalami kecelakaan mobil di San Francisco. Saat kantung udara meledak, pandanganku menghitam. Ketika aku sadar kembali, aku mendapati diriku sudah berada di dunia lain. Itu adalah dunia dengan teknologi yang sangat maju. Segalanya di sekeliling berwarna putih. Mobil-mobil terbang kemana-mana di langit, dan bangunan-bangunannya dibangun dengan banyak logam putih serta kaca. Awalnya aku mengira itu hanya mimpi. Namun, tidak lama kemudian, aku menyadari bahwa semua itu nyata. Dan tahukah kalian, apa hal yang paling mengejutkanku? Ia sengaja menggantung rasa penasaran, berbicara dengan nada misterius. Zhang Yi menyilangkan lengannya dan bekerja sama bertanya, "Apa itu?" Di wajah dua dimensi Freeman muncul senyum penuh rahasia. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Saat aku bercermin, aku melihat wajah yang bukan milikku. Zhang Yi, Yang Xin, dan Lu Keran saling berpandangan. Maksudmu, setelah bangun kamu tiba-tiba menyadari bahwa dirimu bukan lagi dirimu sendiri?" Zhang Yi menyentuh dagunya. "Aku sangat curiga kamu hanya sedang bermimpi." Tidak. Aku sangat yakin, itu sama sekali bukan mimpi." Freeman berkata sambil tersenyum, matanya sama sekali tidak menunjukkan keraguan. "Itu benar-benar nyata. Karena setelah aku sadar, aku bertemu dengan orang-orang lain dari peradaban perampas pasir. Setelah mereka mendengar ceritaku, mereka membawaku menemui tetua mereka. Dalam peradaban tingkat tinggi, itu adalah sosok yang mirip dengan pemimpin negara kita. Si tetua mengatakan kepadaku bahwa aku mengalami perpindahan kesadaran. Dan tubuh yang kutempati saat itu adalah milik seorang pasien yang telah koma selama 3 tahun. Perpindahan kesadaran? Zhang Yi mengangkat alisnya. Istilah itu baru pertama kali ia dengar. Dirimu yang mengalami kecelakaan di bumi dan seseorang lain yang berada jauh di Mars mengalami perpindahan kesadaran. Benar, persis seperti itu. Nada suara Freeman dipenuhi kerinduan dan rasa takzim. Namun, Zhang Yi dan Yang Xin dengan tajam merasakan
ada sesuatu yang tidak beres. Jika pada tahun 2012, yaitu lebih dari 40 tahun yang lalu, ketika Freeman tiba di Mars, tempat ini masih merupakan peradaban yang sangat maju. Bagaimana mungkin, dalam waktu yang begitu singkat, ia berubah menjadi dunia yang begitu terlantar? Berdasarkan eksplorasi mereka terhadap dunia dalam Mars, perubahan seperti ini jelas bukan sesuatu yang terjadi hanya dalam beberapa puluh tahun. Namun Zhang Yi tidak mengungkapkan keraguan itu. Ia berniat mendengarkan kisah Elon Freeman sampai selesai. Lalu bagaimana? Berapa lama kamu tinggal di sini sebelum kembali? Zhang Yi melanjutkan pertanyaannya. 7 tahun. Aku tinggal di sini selama 7 tahun penuh. Freeman menjawab dengan tegas. Itu tidak mungkin. Lukeran segera mengajukan keberatan. Aku menemukan data bahwa pada tahun 2012 kamu memang mengalami kecelakaan mobil, tetapi kamu hanya terbaring di tempat tidur selama setengah tahun sebelum sadar. Jadi, tidak mungkin 7 tahun. Karena 7 tahun kemudian, kamu sudah mendirikan perusahaan telas dan dengan cepat bangkit menjadi perusahaan teknologi kelas dunia. Freeman tersenyum penuh misteri. Soal itu nanti akan aku jelaskan kepada kalian. Tolong dengarkan dulu ceritaku sampai selesai. Semua orang menahan rasa penasaran di dalam hati. Namun di benak Zhang Yi dan Yang Xinxin sudah muncul beberapa pemikiran. Terutama Zhang Yi. Tanpa sadar ia mengaitkannya dengan peristiwa kelahiran kembalinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia juga terus memikirkan apakah dirinya benar-benar menembus ruang dan waktu kembali ke masa lalu. Ataukah ia berpindah ke alam semesta paralel? Mungkin, apa yang terjadi pada Freeman juga berkaitan dengan pengalamannya sendiri. Semakin lama aku tinggal di Mars, semakin aku terbiasa dengan tempat ini. Karena peradaban di sini sangat maju, dan hubungan antar individu pun sangat harmonis. Nada suaranya menjadi lebih ceria. Kalian tahu tidak? Peradaban teknologi di sini sudah berkembang, sampai pada tahap manusia tidak perlu lagi bekerja. Artinya, sumber daya yang dinikmati setiap orang benar-benar setara. Sejak lahir, seseorang tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan hampir semua hal yang ia inginkan. Karena itu, tidak ada kelas sosial, tidak ada kesenjangan kaya dan miskin. Orang-orang bisa bekerja berdasarkan minat mereka, atau bahkan memilih untuk bermalas-malasan dan menikmati hidup seumur hidup. Apa ini? Inilah negara ideal. Zhang Yi dan yang lainnya mendengarkan dengan mata yang tanpa sadar dipenuhi kerinduan. Serius? Di dunia ini benar-benar ada hal seindah itu? Itulah impian terakhir manusia bumi selama berabad-abad. Namun Ling berkata kepada mereka, tidak ada yang aneh dengan itu. Ketika peradaban berkembang sampai titik akhir, sumber daya tidak lagi langka, sehingga manusia tidak perlu bersaing demi bahan hidup. Hanya saja, ia berhenti sejenak, pandangannya menyapu sekeliling. Bagaimana akhir-akhirnya? Bukankah kalian sudah melihatnya? Barulah Zhang Yi dan yang lainnya tersadar. Keindahan peradaban perampas pasir tidak bertahan lama. Pada akhirnya, kehancuran tetap datang. Hal itu membuat mereka merasa sangat menyesal. Mengapa bisa seperti ini? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Xu Gemuk menghela napas. Bukankah negara ideal itu berarti semua orang setara dan hidup bahagia? Mengapa justru hancur? Zhang Yi berkata, mari kita dengarkan apa kata Tuan Freeman. Freeman menghela napas panjang. Soal itu ceritanya panjang. Ketika aku baru tiba di Mars, aku juga tidak menyangka bahwa peradaban yang begitu kuat dan makmur itu akan runtuh. Ia menggelengkan kepala. Ceritanya panjang. Nanti akan aku jelaskan perlahan kepada kalian. Singkatnya, 7 tahun hidup di Mars membawa guncangan besar dalam hidupku. Aku juga mendapatkan seorang istri di sini. Namanya Naski. Kecerahan layar Freeman meningkat tanpa suara, itu adalah cahaya di matanya. Rambutnya dikepang menjadi 3 kepang indah, diselipi manik-manik perak yang berbunyi gemerincing saat ia berjalan. Dialah yang mengajarkanku salam detak jantung mereka dan membawaku mengunjungi banyak tempat di Mars. Dialah yang membuatku benar-benar merasakan keindahan dunia ini. Selanjutnya, Freeman menceritakan panjang lebar kisah-kisahnya bersama Naski. Zhang Yi dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama
berharap bisa menangkap petunjuk-petunjuk penting di dalamnya. Selama 7 tahun itu, aku jatuh cinta pada peradaban ini. Bahkan aku pernah berpikir, tidak buruk juga jika terus hidup di sini. Namun suatu hari, Naski tiba-tiba mengatakan kepadaku bahwa cepat atau lambat aku akan dipindahkan kembali ke bumi. Zhang Yi menyatukan kedua tangannya di depan dada, berbicara dengan nada tenang. Dia memintamu untuk mencarinya kembali setelah kamu pulang. Benar. Freeman mengangkat salah satu tangan mekanisnya, seolah sedang menyentuh angin. Malam terakhir, di menara angin kota Evans, dia menekan dahiku dan berkata, "Sudah waktunya kamu pulang. Aku akan tetap di sini, di masa depan, menunggumu kembali." Ketika aku membuka mata lagi, kesadaranku sudah kembali ke rumah sakit. Setelah kisah itu selesai diceritakan, mata Elon Freeman dipenuhi kenangan. Yang Sin perlahan berkata, "Jadi, alasan kamu kemudian menjadi orang terkaya adalah karena kamu mengubah teknologi dari sana menjadi produk yang bisa diterapkan." Dari data sejarah, ia menemukan bahwa pada masa itu, pemuda asal Ivenia ini bangkit dengan sangat cepat dalam waktu singkat, menciptakan banyak produk teknologi, dan melonjak menjadi salah satu raksasa teknologi paling terkemuka di dunia. Banyak orang meragukan apakah ia memperoleh teknologi alien atau justru merupakan anak pilihan takdir. Karena pencapaian teknologi yang eksplosif itu benar-benar membalikan banyak bidang ilmu pengetahuan manusia. Kini, semuanya tampak memiliki penjelasan. Semua teknologi yang bisa kuingat, kugunakan sepenuhnya. Sebenarnya, ketika aku tahu bahwa suatu hari aku pasti akan kembali ke bumi, aku sudah dengan sengaja mempelajari teknologi-teknologi ini. Freeman membuka telapak tangannya. Ekspresinya tampak tak berdaya, namun juga bangga. Kalian seharusnya tahu, begitu teknologi yang melampaui zamannya ditampilkan, uang akan datang dengan sendirinya. Tapi uang bukanlah tujuanku. Pada akhirnya, yang ingin kulakukan adalah membangun sebuah kapal yang bisa pergi ke Mars. Angin di dunia dalam Mars berembus di antara menara-menara runtuh, seolah-olah menaburkan debu dari seluruh kota ke dalam tenggorokan. Di kejauhan, benda langit buatan itu meredupkan cahayanya, membuat warna langit menjadi semakin dingin. Lukeran, setelah mendengar kisah mantan raksasa teknologi itu, matanya bersinar terang seperti lampu. Ada satu hal yang masih tidak kumengerti. Di bumi, kamu hanya pingsan sebentar, tapi di sini sudah berlalu 7 tahun. Bagaimana perhitungan waktu itu bisa cocok? Zhang Yi dan Yang Xin yang mendengarnya juga menoleh ke arah Freeman. Ini juga hal yang membuat mereka penasaran. Freeman menekan tepi topi lebarnya yang berlebihan. Di wajah layarnya, sekilas muncul derau halus, lalu kembali jernih. Tubuh berada di dunia 3 dimensi, sementara waktu adalah dimensi keempat. Namun, kesadaran manusia berasal dari tingkat yang lebih tinggi. Artinya, kesadaranku berjalan selama 7 tahun di dimensi tinggi. Tetapi ketika kembali ke tubuh fisik di 3 dimensi, waktu yang berlalu hanya setengah tahun. Joe KR mengerutkan kening, berusaha memahami penjelasan Freeman dengan saksama. Penjelasan tentang dimensi dan waktu ini berasal dari seorang tetua peradaban perampas pasir yang disebutkan Freeman. Memang perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Yang Sin membantu menjelaskannya secara sederhana kepada semua orang. Singkatnya, kesadarannya menembus ruang dan waktu. Karena itu, di dimensi ini, waktu tidak bisa diukur dengan logika biasa. Sebagai seseorang yang pernah mengalami perjalanan ruang dan waktu secara langsung, Zhang Yi lebih mampu memahami kisah Freeman. Ia menoleh ke arah Freeman, jarinya mengetuk ringan udara. Kalau begitu, dunia yang kamu datangi belum tentu Mars saat ini. Bisa jadi ratusan tahun lalu, bahkan ribuan tahun lalu. Ia menyipitkan mata, tatapannya menjadi rumit, dan tanpa disadari air mata hangat menggenang. Yang bisa menembus ruang dan waktu hanyalah kerinduan manusia. Ia mulai memahami segalanya, mengerti rahasia kelahirannya kembali. Layar Freeman menyipit, seolah sedang tersenyum. Aku juga cenderung pada penilaian itu. Mars bagi kalian hanyalah sebuah koordinat dalam ruang 3 dimensi. Namun bagiku, ia adalah tangga waktu. Tatapan Zhang Yi semakin dalam,
Seakan-akan sebuah kepingan teka-teki yang terlambat akhirnya ditekan masuk ke celahnya. Dalam hati ia berpikir, kalau begitu, kemampuanku kembali ke masa lalu dulu bukanlah kebetulan. Saat sekarat, aku membangkitkan atribut ruang dan waktu, dan kesadaranku menembus ruang dan waktu. Yang Shin mencatat percakapan ini dengan suara yang tenang. Cita-cita awalmu adalah menggunakan peradaban tinggi Mars untuk menyembuhkan penyakit peradaban bumi. Namun, ketika kamu benar-benar tiba di Mars, kamu justru menemukan bahwa peradaban ini telah runtuh. Saat itu, apakah kamu merasa kecewa? Layar Freeman terdiam lama, hanya suara angin di belakang yang terdengar. Aku tetap merasa bahwa itulah jawaban yang kucari. Keberadaan jawaban tidak akan lenyap hanya karena buku yang mencatat pertanyaannya dibakar. Peradaban perampas pasir jauh lebih maju daripada peradaban manusia. Naski pernah berjanji padaku bahwa kami akan bertemu lagi di masa depan. Jadi aku percaya, dia pasti sedang menungguku di suatu tempat. Ia menatap ke kejauhan, ke ruang yang tak terjangkau itu, ke menara Tianshu yang menjulang menembus langit dan bumi. Dia pasti ada di sana. Sekalipun hanya tersisa kehendak pikirannya, dia pasti tetap menungguku di sana. Zhang Yi mengangkat alisnya, secara refleks melirik Ling di sampingnya. Perilaku peradaban perampas pasir ini mengapa terdengar sangat mirip dengan suku Yihen yang meninggalkan seluruh tubuh fisik mereka dan membiarkan roh memasuki istana langit? Ling merasakan keraguan Zhang Yi dan berkata dengan acuh tak acuh, jalan yang berbeda, tujuan yang sama, itu saja. Menghindari bencana siklus zaman adalah tujuan akhir yang hampir semua peradaban kejar dengan susah payah. Memilih untuk menutup diri, melepaskan tubuh fisik, bukanlah metode yang hanya dilakukan oleh suku Yihen. Atau mungkin merupakan tiruan para penerus terhadap suku Yihen dan Freeman melanjutkan. Karena itu, setelahnya aku mulai mencari cara untuk memasuki wilayah Menara Tianshu dan juga mencari penyebab kehancuran peradaban perampas pasir. Aku percaya, selama semua ini bisa dipahami, pasti akan memiliki makna penuntun yang sangat besar bagi nasib umat manusia. Freeman berkata dengan sorot mata yang menyala. Zhang Yi sedikit mengangguk, telapak tangannya terulur ke depan. Lalu, apakah kamu menemukannya? Freeman tiba-tiba mengangkat tepi topinya setebal 1 jari, entah seperti bercanda atau mengundang. Ayo, kunci untuk memasuki wilayah Menara Tianshu ada di sepanjang jalan. Saat itu, apapun yang kalian lihat akan membuat kalian menarik kesimpulan sendiri. Kekuatan kata-kata terasa terlalu tipis. Ia ingin Zhang Yi dan yang lainnya menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Itu adalah segala sesuatu yang selama puluhan tahun ia saksikan secara langsung dalam wujud kehidupan mekanis. Ia berbalik, melompat turun dari antara bangunan abu-abu pucat. Ujung kakinya menginjak balok gantung yang setengah runtuh, menghasilkan bunyi logam yang tajam. Zhang Yi dan yang lainnya tidak ragu sedikit pun. Langsung mengikutinya. Wilayah inti disebut Menara Tianshu, kata Freeman sambil berjalan. Jarinya menggambar sketsa sederhana di udara. Itu adalah ruang yang terisolasi. Mungkin merupakan semacam mekanisme perlindungan diri yang dipasang saat peradaban runtuh. Atau mungkin demi tujuan lain. Namun aku percaya, di sana kita bisa menemukan semua jawaban yang kita inginkan. Untuk masuk ke Menara Tianshu, hanya ada satu cara, yaitu menemukan kuncinya. Aku menghabiskan waktu yang sangat lama, bahkan berkali-kali mempertaruhkan nyawa, akhirnya baru mengetahui lokasi kunci itu. Di dunia dalam, ada 3 penjaga peradaban. Setiap penjaga menguasai satu kunci. Hanya dengan mendapatkan 3 kunci, pintu Menara Tianshu bisa dibuka. Hanya saja, para penjaga itu sangat kuat. Aku sudah berbaur menjadi salah satu dari mereka pun, tetap tidak memiliki kesempatan untuk mendekati mereka. Penjaga, Zhang Yi merasa agak aneh. Jika peradaban saja sudah akan runtuh, lalu apa gunanya penjaga? Ling melirik Zhang Yi. Kalau begitu menurutmu, apa nilai dari keberadaanku?